Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1765. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Oleh Kincen di depan mata semua orang, dia segera kehilangan mukanya. Wajahnya memerah dan dia sangat marah. Namun, walaupun leluhur buaya spiritual sangat marah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang Kincen lagi. Karena pukulan Kincen sebelumnya telah membuatnya sangat memahami kengerian dari Kincen. Dan dia mungkin akan dipenggal seperti Wanci Xiejun jika dia melangkah maju sendirian. Namun dia tidak dapat menelan nada untuk kemarahan sebelumnya, jadi dia hanya dapat meminta bantuan dari Guilong dan juga yang lainnya. Selama mereka memiliki begitu banyak para penguasa area terlarang untuk menyerang bersama, apakah mereka akan takut kepada seorang pemuda di depannya? Kekuatan kematian yang mengerikan dari Dewa Kematian berubah menjadi formasi pedang yang mencapai langit, seketika menutupi seluruh leluhur seribu tulang. Dan pada saat serangannya, pada saat ini puluhan busur pedang guntur gelap yang dilepaskan Kincen telah mendarat kepadanya dan duar. Serangkaian ledakan terdengar. Di bawah serangan puluhan busur pedang guntur gelap, Dewa Kematian tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, medan domain kematian di sekitarnya benar-benar hancur. Busur pedang guntur gelap Kincen momentumnya seperti amukan guntur dan langsung membombardir domain kematian, dan sel di tubuh domain kematian langsung hancur. Itu menabrak Dewa Kematian. Jeritan melengking pun langsung terdengar, dan dengan kepulan Dewa Kematian tiba-tiba terbang terbalik. Dia berada di tengah-tengah krisis. Tiba-tiba kemudian jimat hitam pekat muncul di depannya, itu meledak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menutupi daerah sekitarnya, memblokir pukulan berat ini untuknya. Namun demikian, Dewa Kematian masih terluka parah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah hitam. Seluruh tubuhnya jatuh ke kosongan seperti tas kain compang-camping. Seluruh tubuhnya benar-benar terluka, seolah-olah telah dianiaya, dan hampir tidak ada satupun tempat yang utuh padanya. Pada saat ini cahaya pedang teduh yang ditransformasikan oleh sabit kematian milik Dewa Kematian juga telah turun ke atas kepala seribu tulang. Hahaha, aku sudah mati. Shenming, kamu juga harus mati. Kamu sudah terlambat untuk menyelamatkannya, kata Dewa Kematian. Dia menatap seribu tulang. Dia tertawa bersemangat, mulutnya penuh dengan darah hitam, namun dia tampak seperti orang gila, penuh dengan ambisi. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri jika Raja Hantu Shenming alias seribu tulang mati di depannya. Dewa Kematian ini benar-benar gila, mengetahui bahwa dia bukan lawan dari Tuan Dewa dunia bawah. Namun dia lebih suka binasa bersama dengan Raja Hantu Shenming daripada menyerah. Saya khawatir dia juga tahu bahwa bahkan jika dia menyerah, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Di kejauhan semua orang yang melihatnya menghela napas. Rambut di kulit mereka ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan Dewa Kematian akan begitu kejam sehingga dia akan mengambil satu orang sebelum dia meninggal. Tidak jauh dari sana, leluhur hantu Bisdarah juga gemetar di seluruh tubuhnya dengan kebencian yang besar dalam hatinya. Dia tahu betul kengerian dari Dewa Kematian, dan bahkan dia tidak bisa menahan serangan menakutkan dari Dewa Kematian. Dia hanya bisa berharap bahwa setelah kematian Raja Hantu Shenming, Kincen tidak akan mengeluarkan kemarahan kepadanya. Namun untuk kekecewaan Dewa Kematian pada saat ini, ia tidak melihat kecemasan dan ketakutan dari wajah Kincen sedikit pun. Selamatkan dia. Hahaha, kamu terlalu meremehkan seribu tulang. Bahkan jika bawahanku adalah sampah, kamu tidak bisa membunuhnya dengan mudah, kata Kincen. Dia memandang seribu tulang yang diselimuti oleh tirai teduh energi pedang yang tak ada habisnya. Kincen berkata dengan mencibir. Dia bahkan tidak memikirkan penyelamatan. Pedang karat misterius di tangannya muncul lagi, dan seluruh pedang berubah menjadi cahaya hitam langsung muncul di depan Dewa Kematian. Seketika pedang itu memotong di tengah alisnya.
Dewa Kematian tampak ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen tidak akan menyelamatkan Raja Hantu Shenming sama sekali yang diserang olehnya. Tapi dia lebih suka menyaksikan pihak lain mati daripada melakukan sesuatu kepadanya. Dan tepat ketika Dewa Kematian tidak bisa mempercayainya, tiba-tiba aura yang menakutkan meletus dari kejauhan. Aura ini sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada dia di periode puncaknya. Ada ledakan napas dan ada suara yang sombong juga mendominasi. Dewa Kematian, kamu ingin membunuh leluhur ini hanya dengan pedang ini, itu konyol. Tulang kristal Wanming keluar, kata leluhur 1000 tulang di mata yang sulit dipercaya dari Dewa Kematian. Aura yang menakutkan seketika meletus dari tubuh Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang. Dan pada saat yang sama kristal tengkorak hitam legam meledak dari tubuhnya secara instan. Kristal tengkorak itu meletus dengan aura yang mengejutkan dan di bawah tatapan ngeri dari pandangan semua orang itu seketika bertabrakan dengan sabit kematian yang telah menerjangnya. Duar, raungan yang mengejutkan pun mengguncang seluruh kekosongan yang bergema di antara langit dan bumi. Dan gelombang kejut yang menakutkan menyapu semua arah. Setelah serangan terkuat dari Dewa Kematian yang didorong dengan sumber yang dibakar menghantam kristal tengkorak itu secara tak terduga tidak terbunuh. Dia berhasil memblokirnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun di tubuh Raja Hantu Shenming. Bagaimana itu mungkin? Kata Dewa Kematian. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan ngeri, "Tidak, kamu bukan Raja Hantu Shenming. Siapa kamu?" Namun sebelum dia bisa berbicara, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba telah berubah menjadi sinar hitam menembus alisnya, memusnahkan seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, merubahnya menjadi ketiadaan. Dewa Kematian telah mendapatkan kematiannya. Tidak perlu banyak omong kosong, kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya. Pedang karat misterius berbalik dan melayang di depan. Tubuh Qin Chen tinggi, matanya sedingin es. Dia melihat ke bawah seperti dewa yang memandang semut. Dan ketika kata-kata itu jatuh, boom, langit dan bumi bergetar. Hujan darah turun dalam kekosongan dan energi kematian meledak seolah-olah akhir tiba. Dewa Kematian yang telah tinggal di tanah telantar selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya meninggal di sini dan surga juga bumi berkabung atas kematiannya. Pada saat ini dalam kekosongan yang tak berujung, hujan darah terus mengepul. Pemandangan ini sangat tragis dan napas kematian tersapu seperti badai mengguncang area setempat. Dan Qin Chen, dia seperti dewa berdiri dengan bangga di dunia yang tak ada habisnya dengan aura yang luar biasa. Tinggi di atas seperti penguasa dunia, memandang rendah orang-orang. Hampir tak mungkin melahirkan keberanian seperti itu. Pada saat ini Guilong dan yang lainnya semuanya menjadi ketakutan. Mereka memandang kekosongan di atas kepala mereka dengan ngeri. Di lokasi Dewa Kematian dipenggal sebelumnya oleh Qin Chen. Dan terlihat Qin Chen berdiri di sana dengan bangga dengan hati mereka yang nampak bergetar ketika melihatnya. Dewa Kematian, orang mendominasi di tanah telantar, meninggal seperti ini. Hati semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama dan mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Itu adalah Dewa Kematian, karakter yang benar-benar hebat di tanah telantar. Dalam hal penampakan ia memiliki kekuatan gaib dan telah mencapai tahap air transenden tingkat 3, puncak. Dalam hal kendali kekuatan kematian dia sangat sempurna, dia hampir menyadari akhir jalan. Dalam hal kekuatan dia juga memiliki harta tertinggi, sabit kematian yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi sekarang semua orang melihat di tempat di mana tubuh Dewa Kematian sudah runtuh, di mana sumber kematian melonjak dan dimusnahkan. Aura yang melarikan diri beberapa kali lebih menakutkan daripada yang dimuliakan ribuan orang dan leluhur hantu raksasa sebelumnya. Napas yang meledak dan melonjak bahkan menggetarkan kekosongan mengguncang radius puluhan ribu mil. Di sisi dunia ini hujan darah tanpa batas telah jatuh. Hujan darah ini berwarna hitam penuh dengan napas kematian dan bahkan membawa sedikit aura reinkarnasi yang membuat semua orang ketakutan dan terkejut. Pria yang begitu kuat mati begitu saja dan dia mati di bawah tangan pria yang belum pernah terlihat sebelumnya yang muncul entah dari mana. Bagaimana bisa semua orang tidak terkejut? Bagaimana tidak menjadi ketakutan?
Pada saat ini mata semua orang jatuh kepada Qingchen yang tidak jauh dari sana dan juga leluhur 1000 tulang. Siapa orang ini? Pada saat ini di atas kepala 1000 tulang kristal tengkorak hitam berputar-putar dan aura yang berasal dari kristal tengkorak itu mengejutkan dunia bawah selamanya. Dan hanya jejak aura yang melarikan diri telah membuat Wilong dan yang lainnya merasakan ketakutan. Ini jelas merupakan senjata gelap yang tidak lebih rendah daripada sabit kematian, jika tidak bagaimana bisa itu melawan pukulan sabit kematian sebelum kematian Dewa Kematian. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa aura yang keluar dari tubuh 1000 tulang pada saat ini, aura ini benar-benar berbeda dari aura Raja Hantu Shenming. Jika aura Raja Hantu Shenming suram dan penuh dengan aura hantu, maka aura orang di depannya ini sangatlah megah dan mendalam jauh di atas semua orang yang hadir. Hahaha, tuanku dunia bawah perkasa. Sementara semua orang ketakutan, sebuah tawa keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia yang langsung membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Dewa Kematian itu konyol, bisakah serangannya membunuhku? Itu sangat tidak mungkin. Dengan suara yang menghina, Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang tiba-tiba melonjak ke langit dan tulang-tulang kaca yang berukuran langsung kembali ke dalam tubuhnya dan seluruh tubuhnya langsung bersatu, tampak mendominasi dan luar biasa. Jika kekuatan leluhur ini pulih ke puncaknya, Dewa Kematian itu bagaikan semut yang bisa dikalahkan dengan satu jari oleh kursi ini. Kata leluhur 1000 tulang, sosoknya melayang di langit. Dia berkata dengan sangat mendominasi, nadanya sangat sombong. Kata-kata itu membuat semua orang kuat yang hadir mengubah ekspresi mereka. Aura ini, kamu bukan Raja Hantu Shenming. Siapa kamu? Kata Guilong dan yang lainnya. Mereka mengubah warna mereka dan tidak bisa berkata-kata. Raja Hantu Shenming pasti tidak memiliki harta karun seperti itu dan juga tidak memiliki kekuatan seperti ini. Siapa leluhur ini? Kata leluhur 1000 tulang. Dia tertawa keras, ditatap oleh leluhur Guilong dan yang lainnya. Dia merasakan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melayang di langit, mengangkat kepalanya dengan bangga. Dengan lubang di hidungnya yang menghadap ke langit, menoleh dan melirik Guilong dan yang lainnya, lalu berkata dengan jijik, Anda bahkan telah melihat harta nenek moyang ini. Dan aku adalah leluhur 1000 tulang, namun Anda masih belum mengenali identitas leluhur ini. Tidak mengherankan bahwa Anda akan diasingkan ke tempat telantar ini karena Anda semua benar-benar bodoh, hanya sekelompok semut. Kata 1000 tulang. Dia berkata dengan bangga, kelompok pria ini benar-benar idiot. Mereka telah mengekspos diri mereka sendiri dengan sangat jelas. Tetapi kelompok pria ini benar-benar tidak mengetahui identitas dirinya. Itu benar-benar tidak berpendidikan. Tetapi Guilong dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata leluhur 1000 tulang. Apa artinya itu? Apakah orang ini memang terkenal? Kamu, di antara kerumunan, ekspresi tua dari Demon Kongming bergetar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan kekagetan. Hahaha, itu benar. Karena kamu mengajukan pertanyaan dengan tulus, maka leluhur ini akan memberitahumu bahwa leluhur ini sangat terkenal. Kamu diam, kata Qingchen tepat ketika 1000 tulang sangat bersemangat dan mencapai klimaks. Di bawah mata ngeri leluhur Guilong dan yang lainnya, tiba-tiba teriakan dingin terdengar, dan itu adalah Qingchen yang menunjukkan ketidakpuasan. 1000 tulang, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Apakah pertempuran berakhir? Jika kamu belum membunuh hantu tua Jueying dan kamu malah berlagak sombong, itu sangat konyol, kata Qingchen menus dingin menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Pada saat ini dia merutkan kening melihat tempat di mana Dewa Kematian meninggal, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. 1000 tulang buru-buru menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya ke Qingchen. Ya baik, Tuan dunia bawah, aku akan segera melakukannya. Kecemasan tiba-tiba muncul di hatinya. Tuan Muda Chen merasa tidak puas kepadanya. Pikirannya berkedip dan saat berikutnya dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju hantu tua Jueying. Bunuh! 10.000 tulang dilepaskan secara instan dan aura yang menakutkan keluar. Sekarang identitasnya telah terekspos. 1000 tulang tidak lagi menahan kekuatannya. Untuk sesaat iblis tua Gueying diselimuti oleh aura tulang yang sangat menakutkan. Namun kejatuhan Dewa Kematian telah membuatnya sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa berani melawan 10.000 tulang?
Aku akan berlindung di bawah kaki tuanku. Aku mohon untuk jangan membunuhku, kata iblis tua Jue Ying. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Namun mata Qin Chen dingin tetapi dia tidak merespon sama sekali. Berlindung di bawah kakiku. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, apakah dia membutuhkan bantuan orang ini? Di samping leluhur seribu tulang tiba-tiba bergidik dan bangun tiba-tiba. Situasinya saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik daripada iblis tua Jue Ying. Qin Chen tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Alhasil hantu tua Jue Ying pun dibunuh oleh leluhur seribu tulang dan juga iblis tua Xuan Gui, Duar. Seketika langit dan bumi bergetar, energi hantu yang mengepul melonjak membentuk penglihatan yang menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan penglihatan Dewa Kematian ini jauh lebih lemah, tidak dapat dan tidak ada pada tingkat yang sama. Setelah melakukan itu, leluhur seribu tulang, iblis tua Xuan Gui dan juga leluhur iblis darah, mereka semuanya memberi hormat dengan sangat hormat kepada Qin Chen. Dewa Kematian telah meninggal. Iblis tua Jue Ying juga telah meninggal. Saudara Guilong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata nenek moyang buaya spiritual. Dia gemetar dan berkata melalui transmisi suara. Hingga kini jumlah Master Zona Terlarang yang telah meninggal di sini telah mencapai 3 orang. Akankah ada lebih banyak Master Zona Terlarang lainnya yang meninggal? Nenek moyang, Guilong, dan yang lainnya tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa jika pihak lain bertekad untuk menyerang mereka, mungkin akan ada banyak dari mereka yang akan binasa di sini hari ini. Pada saat ini, leluhur Guilong dan yang lainnya pun memutuskan untuk tidak menyinggung Qin Chen dan mereka memutuskan untuk bergabung dan menjadi bawahan Qin Chen. Akan tetapi pada saat ini Qin Chen benar-benar mengabaikan leluhur Guilong dan yang lainnya. Namun Qin Chen dengan hati-hati melihat ke samping. Lalu Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika sabit kematian itu tiba-tiba melayang dan jatuh di tangan Qin Chen. Boom! Di atas tangan kanan Qin Chen energi kematian yang tak terlihat melonjak dan pelan-pelan menembus ke dalam sabit kematian. Seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu. Hal ini membuat leluhur Guilong dan yang lainnya sedikit linglung. Sekarang setelah Dewa Kematian, leluhur roh raksasa, dan hantu tua Jue Ying semuanya telah meninggal. Menyisakan senjata tingkat tinggi yaitu sabit kematian tanpa pemilik. Meskipun sabit kematian itu kuat, namun ketika penelitian tidak baik maka tidak cukup untuk bisa mengendalikannya. Sementara Qin Chen setelah merasakan bilah sabit kematian, Qin Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap seribu tulang. Leluhur seribu tulang, apakah Anda yakin ini adalah pedang Raja Hantu yang dianugerahkan oleh Kaisar Yan dari sebuluh kuil? Mendengar itu seribu tulang terpana. Dia tidak tahu mengapa Qin Chen tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Kaisar Agung adalah pisau Raja Hantu. Saat itu, bawahan telah melawan Raja Hantu yang tidak berteman di bawah komando Kaisar Agung Yaoming. Jadi orang ini memiliki pedang Raja Hantu. Namun untuk tepatnya, aku juga tidak terlalu yakin. Mendengar itu wajah Qin Chen jelek dan dia langsung menyela kata-kata seribu tulang. Alhasil Qin Chen tidak repot-repot memperhatikannya lagi. Segera kesadaran ilahinya sekali lagi tenggelam ke dalam sabit kematian seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu. Namun kata-kata seribu tulang sebelumnya membuat kelompok Guilong dan yang lainnya sedikit gelisah. Apakah dia mendengar kata-katanya? Orang itu mengatakan bahwa dia pernah berperang melawan Raja Hantu yang tidak kekal atau Raja Hantu Yan. Raja Hantu Yan bukankah itu adalah salah satu dari 10 Raja Hantu di bawah komando Kaisar Yan, 4 Kaisar Agung dari dunia bawah di zaman kuno. Para jenderal di bawah komando 4 Kaisar Agung itu adalah semua ahli teratas transenden dari zaman kuno yang keberadaannya dapat menutupi langit dengan satu tangannya. Bisakah orang ini pernah bertarung melawan Raja Hantu Yan? Apakah orang ini sedang membual? Sekelompok orang itu nampak sedikit terkejut. Pada saat ini, leluhur Guilong dan yang lainnya telah menegaskan bahwa bekas di tubuh Raja Hantu Shenming pasti itu bukanlah Raja Hantu Shenming lagi. Itu dia, itu pasti dia, tidak ada kesalahan lagi, itu pasti dia. Tetapi pada saat ini mata Demon Kongming yang tua menyusut. Akhirnya dia mengingat identitas dari leluhur seribu tulang, suaranya sedikit gemetar.
Iblis Kong Ming tua, apakah kamu mengenalnya? Kata leluhur Guilong dan yang lainnya. Dia melihat ke atas dengan cepat. Dari penampilan itu, iblis tua Kong Ming sepertinya mengenali pria yang menempati tubuh Raja Hantu Shen Ming. Leluhur seribu tulang, orang ini pasti adalah leluhur seribu tulang, kata iblis tua Kong Ming. Dia berkata gemetar. Leluhur seribu tulang. Semua orang terkejut, nama ini tampaknya sangat akrab di telinga mereka, seolah-olah mereka telah mendengarnya di suatu tempat. Nama ini, bukankah itu salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando 4 Kaisar Agung zaman kuno? Tiba-tiba pemilik daerah terlarang lainnya berseru dengan terkejut. Orang ini juga orang kuat dari zaman kuno dan dia telah mendengar nama besar ini. Ya benar, itu dia, kata iblis tua Kong Ming. Dia mengangguk berulang kali. Apakah kamu yakin? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin ahli kuat seperti itu muncul di tanah telantar? Ya tidak ada yang salah, kata iblis tua Kong Ming. Dia dengan gemetar berkata, ketika aku melewati wilayah Kaisar Yoming waktu itu, aku secara tidak sengaja melanggar aturan wilayah Kaisar untuk bisa dilepaskan. Jadi aku tidak akan pernah mengakui kesalahanku. Sejak awal iblis tua Kong Ming merasa bahwa seribu tulang sangat akrab, seolah-olah dia telah pernah melihatnya di suatu tempat. Namun pada saat ini dia akhirnya mengingatnya dengan jelas. Napas itu, suara itu, jelas itu adalah leluhur seribu tulang. Tapi kenapa dia ada di sini? Guilong dan yang lainnya hadir juga terkejut dengan ekspresi membosankan di wajah mereka. Jika leluhur seribu tulang ini benar-benar seribu tulang yang berada di bawah komando Kaisar Agung Yoming, lalu siapakah orang ini? Semua orang tiba-tiba memandang Qin Chen dengan ngeri di mata mereka. Mereka tidak bisa tenang di dalam hatinya. Tidak tahu apa sebenarnya identitas Qin Chen.